Baik, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Ada informasi berkunjung ke Baitul Al-Quran atau Rumah Al-Quran yang berada di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, menjadi salah satu cara mempelajari ilmu Islam. Nah, tidak hanya itu, di sini pengunjung juga bisa mempelajari sejarah perkembangan Al-Quran di Nusantara. Bait Quran atau Rumah Al-Quran merupakan tempat menyimpan, memelihara, serta memamerkan mushaf Al-Quran dari berbagai jenis dan bentuk yang tersebar di seluruh Nusantara. Rumah Al-Quran berdampingan dengan Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, diresmikan pada 20 April 1997 pada masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia Soeharto. Ini menjadikan Bait Quran sebagai tonggak perkembangan Al-Quran di Indonesia. Dipamerkan, dirawat, dan dikonservasi berbagai macam koleksi-koleksi yang terkait dengan khazanah keislaman di Nusantara yang sifatnya lebih umum. Kalau tadi Bait Al-Quran itu hanya benda-benda koleksi yang terkait dengan ke-Al-Quranan, kalau Museum Istiqlal ini benda-benda koleksi yang terkait dengan Islam secara umum. Yang menjadi istimewa dari Bait Quran ini terdapat Mushaf Istiqlal yang diresmikan pada tahun 1995. Mushaf Istiqlal adalah mushaf berukuran besar dengan ragam hias 27 provinsi di Indonesia. Selain itu terdapat pula Mushaf Wonosobo dengan ukuran 2 meter x 3 meter dengan berat 165 kg yang dibuat oleh dua santri asal Wonosobo. Gilang Pandutanaya dan Muhammad Adi melaporkan dari Jakarta. Ya, memang penting sekali mempelajari perkembangan mushaf di Nusantara agar kita memahami sejarahnya ya. Pak Ustadz, ini bagaimana melihat ahli ini? Karena kan sejarah juga merupakan hal yang penting dalam nilai kehidupan ya. Ya, niatnya untuk membumikan Al-Quran di Nusantara adalah niat yang baik. Ya, mudah-mudahan ya dengan corak dan ragam mushaf di Nusantara, di ulama atau santri, ya ini adalah merupakan satu bukti ya bahwa umat Islam sangat ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Diawali dari membacanya, memahaminya, mengenal sejarahnya. Mudah-mudahan ini semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran dan insya Allah akan mendatangkan rahmat. Mungkin beberapa hari yang lalu sempat viral, ada seorang anak pemulung, ya seorang anak dan dia seorang pemulung yang saat beristirahat dia sedang membaca mushaf Al-Quran, sedang baca Quran lewat mushaf, kemudian viral fotonya di medsos dan akhirnya ada seorang ulama yang kemudian mengangkatnya sebagai anak, memberikan beasiswa dan kemudian berencana akan mengumrohkan ke tanah suci. Ini adalah sebagian kecil contoh bahwa dengan Quran derajat kita mulia, insya Allah kita dapat rahmat, dan insya Allah juga seluruh umat Islam di Nusantara akan selalu mendapatkan kebaikan karena kita memegang teguh Al-Quran sebagai dustur, sebagai pedoman kehidupan kita. Masya Allah, artinya memang ketika kita memiliki niatan begitu Pak Ustadz, mempelajari sejarah-sejarah Islam, insya Allah gitu ya, kita mendapatkan berkah dan rahmatnya begitu Pak Ustadz. Insya Allah ya, dan malahan insya Allah di sini bukan insya Allah orang Indonesia ya, karena insya Allah orang Indonesia tuh kadang-kadang maknanya tuh kalau kita nggak jadi gitu, mau ikut pengajian nggak, insya Allah deh, berarti itu sebenarnya 90% gagal. Padahal kalau insya Allah yang sesungguhnya adalah benar-benar gitu akan benar-benar mendapatkan rahmat. Amin ya rabbal alamin.